Ada satu metode yang murah, mudah, dan bisa dilakukan oleh siapapun untuk melawan ataupun mencegah kanker. Metodenya yaitu sangat mudah sekali. Ya, tutup mulut. Dengan menutup mulut, maka kita tidak memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Atau nama lainnya adalah puasa. Atau yang lebih keren disebut sebagai intermittent fasting. Opini saya Dr. Roy kali ini akan mengajak Anda untuk mengerti mengenai cara yang mudah ini, yaitu intermittent fasting dalam mencegah dan mengalahkan kanker. Mengapa intermittent fasting bisa mencegah dan mengalahkan kanker? Ada 7 alasan. Yang pertama adalah intermittent fasting akan menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita atau tubuh Anda yang menderita kanker. Sebagaimana video saya sebelumnya, bahwa kanker sangat menyukai gula. Gula sebagai makanan utama dari kanker untuk dia berkembang biak, untuk dia bisa mengembangkan dirinya supaya dia tidak mati, ya. Tetapi dia tidak berfungsi di dalam tubuh kita, hanya membesar saja dan terus berkembang dan menjalar. Dengan apa? Bahan bakarnya adalah gula. Karena itu ketika gula rendah, maka kanker akan menjadi kelaparan. Kemudian alasan yang kedua, mengapa intermittent fasting dapat mengalahkan kanker ataupun mencegah kanker, yaitu dengan intermittent fasting maka kadar insulin, kadar hormon insulin-like growth hormone tipe 1, IGF tipe 1, dan estrogen akan terkendali, akan rendah. Karena ketiga hormon ini sangat menunjang pertumbuhan sel kanker. Karena itu dengan intermittent fasting, maka ketiga hormon itu akan dikendalikan relatif rendah dan hanya dipakai oleh sel-sel yang sehat saja. Sel kanker tidak bisa menggunakannya. Kemudian alasan yang ketiga yaitu autofagi. Nah, ini yang powerful sekali. Jadi autofagi itu, auto itu sendiri, fagi itu makan. Itu harfiahnya. Ya, bisa diterjemahkan proses makan diri sendiri. Tubuh kita ketika kita tidak mendapatkan makanan dari luar, maka tubuh kita akan menggunakan sel-sel yang rusak atau bahan-bahan yang rusak di dalam tubuh kita untuk di-recycle, digunakan ulang sebagai bahan ketika tidak ada makanan yang masuk. Nah, sel kanker itu sebenarnya adalah sel yang rusak. Karena itu ketika diidentifikasi sebagai yang rusak itu, maka sel tersebut akan tanda kutip dibuang ataupun di-recycle, digunakan ulang. Nah, dengan intermittent fasting, autofagi akan berlangsung secara maksimal karena tidak ada makanan yang masuk kan. Jadi, lalu mekanisme yang keempat yaitu meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Ketika kita melakukan intermittent fasting atau puasa, maka sistem imun di dalam tubuh kita juga akan bekerja maksimal, bekerja lebih baik lagi. Sistem imun ini akan menyerang segala sesuatu yang rusak maupun yang berpotensi merusak tubuh kita. Sel kanker adalah sel yang rusak dan berpotensi merusak tubuh, dan itu akan diidentifikasi sebagai musuh di dalam tubuh kita. Karena itu sel imun atau sel daya tahan tubuh itu akan menyerang sel kanker dan mematikannya. Intermittent fasting berperan di dalam meningkatkan sel imun ini, ya, sistem imun ini. Kemudian yang kelima yaitu intermittent fasting akan meredakan keradangan di dalam tubuh kita. Karena keradangan itu menjadi sarana dari sel kanker untuk menyebar. Dia metastasis, ya. Jadi ketika terjadi penyebaran, maka akan lebih sulit lagi terapinya. Apalagi kalau penyebarannya sudah jauh. Misalnya kanker payudara menyebar ke otak, ke tulang belakang, ke liver, itu penyebaran yang jauh dan bisa dikategorikan sebagai stadium 4 atau stadium lanjut. Semakin stadiumnya semakin besar atau stadium akhir, maka semakin sulit untuk terapinya. Nah, intermittent fasting
meredakan keradangan itu sehingga mengurangi resiko penyebaran dari kanker. Itu adalah alasan yang kelima. Alasan yang keenam adalah dengan intermittent fasting atau puasa itu, maka dihasilkan keton. Seperti pada video sebelumnya juga, saya sampaikan bahwa keton itu adalah bahan bakar alternatif di dalam tubuh kita. Sel yang normal dapat menggunakan keton sebagai bahan bakar, tetapi kanker tidak bisa. Dia hanya bisa menggunakan gula sebagai bahan bakarnya atau zat makanannya. Dengan demikian, kanker akan kelaparan, tetapi sel yang normal tidak kelaparan. Tetap bisa hidup dan berfungsi secara normal karena dia tetap mendapatkan bahan makanan kan, yaitu keton. Itu adalah mekanisme atau alasan mengapa intermittent fasting diperlukan di dalam melawan kanker ataupun mencegah kanker. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dengan intermittent fasting, maka akan menyiapkan sel-sel yang sehat itu, menjaga sel-sel yang sehat agar dia tidak terpengaruh ketika dilakukan kemoterapi ataupun radioterapi, menjaganya. Jadi yang mati hanya sel kanker atau yang terganggu hanya sel kanker saja yang terdampak dengan kemo atau radioterapi itu. Sedangkan sel sehat, tanda kutip, terproteksi dengan adanya intermittent fasting itu. Jadi ada 7 alasan mengapa intermittent fasting sangat bermanfaat untuk melawan maupun mencegah kanker di tubuh kita ini. Lalu setelah kita tahu mengapanya itu sangat bermanfaat kan? Bila Anda setuju, silakan like ya. Jadi intermittent fasting ini sangat bermanfaat sekali. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara melakukannya. Ketika kita sudah tahu mengapanya, maka kita akan bertanya bagaimana cara melakukannya. Caranya sangat simpel sekali. Anda berpuasa untuk mencegah itu minimal 16 jam puasa dan 8 jam jendela makan, waktunya makan. Bagi Anda yang menderita kanker, maka ada sedikit effort atau sedikit usaha lebih lagi, lebih panjang puasanya, yaitu dimulai dengan 18 jam puasa, 6 jam jendela makan. Bila Anda sudah terbiasa dengan puasa ini, yaitu 18 jam 6, ya 18 jam dan 6 untuk jendela makannya, maka Anda bisa perpanjang menjadi 20 jam untuk puasanya dan 4 jam untuk makannya. Sekali lagi, bila sudah terbiasa dengan 20 dan 4 jam ini, maka Anda bisa memperpanjang lagi, yaitu dengan sistem puasa yang disebut OMAD, One Meal a Day, OMAD ya, OMAD, One Meal a Day. Jadi hanya makan sekali saja. Dan bila Anda sudah terbiasa juga dengan OMAD ini, maka Anda disarankan untuk mencoba puasa 48 jam dalam seminggu, atau seminggu sekali melakukan puasa 48 jam ya. Dan bila sudah terbiasa juga dengan 48 jam ini seminggu, atau dalam satu minggu 48 jam puasa, maka Anda bisa memperpanjang lagi menjadi 4 hari puasa dalam 1 bulan ya. 1 bulan sekali melakukan puasa 4 hari berturut-turut ya. Dengan demikian, mekanisme-mekanisme atau alasan-alasan untuk melakukan intermittent fasting tadi itu akan sangat powerful ya, sangat bermanfaat bagi Anda yang menderita kanker. Dan Anda bisa memulainya dengan adaptasi dulu untuk intermittent fasting itu. Anda bisa simak video saya yang lainnya mengenai bagaimana memulai intermittent fasting dan bagaimana melakukan intermittent fasting itu. Silakan simak di sana supaya Anda juga bisa menikmati intermittent fasting itu atau puasa berjangka ini dengan baik melaksanakannya, bukan menjadi stres ataupun bukan malah terganggu kesehatan Anda. Perlu adaptasi. Dan selama melakukan puasa itu Anda masih diperbolehkan minum loh ya. Jadi tapi minuman yang tidak berkalori, sekali lagi tanpa kalori, yaitu air putih, teh hijau, kopi tanpa gula, teh hijaunya juga tanpa gula ya,
kopi tanpa gula, kopi pahit tanpa gula, kopi hitam ya, yang tanpa creamer, kemudian air kaldu ya, larutan kaldu, kemudian cuka apel ditambah dengan garam Himalaya. Semua itu tujuannya adalah supaya kita tidak dehidrasi, kekurangan cairan dan kekurangan mineral, karena sangat penting sekali air dan mineral itu ketika kita berpuasa. Mudah kan? Dan sangat bermanfaat kan? Jadi Anda bisa melakukannya sambil melakukan terapi kanker yang lainnya ya. Ini mendukung sekali untuk pengobatan Anda. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like, subscribe, ataupun bagikan kepada yang lainnya, agar terutama bagi penderita-penderita kanker, agar bisa mencoba terapi puasa ini, karena manfaatnya sangat luar biasa kan. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.